Halo, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau unboxing Samsung Note 20 Ultra. Ini dia paketnya. Ini gue beli dengan harga 4,7. Harga aslinya itu 5,4 dan gue pakai diskon Tokopedia jadinya 4,7. Harga aslinya 54 ya. Dan kenapa gue ngambil Note 20 Ultra? Ini ngomong-ngomong ini resmi Sen ya. Jadi bukan Inter. Memang banyak banget yang request Samsung di DM Instagram itu minta yang Inter, tapi memang kalau kalian mau ngambil Inter itu lebih worth it dari seri 22. Ini tips dari gua, hindarilah seri 20 dan 21. Kenapa? Karena memang itu yang paling banyak penyakitnya. Dan kenapa gua beli 20? Note 20 Ultra meskipun banyak penyakitnya, karena memang gue pengen ngasih unjuk kalian di sini, jika memang unit ini masih layak dan nantinya kena penyakit, ini akan gue pakai sedikit info ya. Ini akan gue pakai untuk daily driver gue beberapa bulan ke depan lah ya. Karena kalau kalian lihat di belakang gue ini, gue udah pakai Note 10 Plus 2 biji. Ini salah satu mahakarya Samsung nih yang gak ada penyakit sama sekali. Bukannya gak ada, tapi gue gak kena hampir 3 tahun pemakaian. Nah, jadi kenapa gue mau pakai harian? Karena memang nanti kalau misalkan kena penyakit, gue akan nyoba klaim diskon di Samsung. Jadi kalau layar orinya itu 3.200.000 atau 3.300.000 gitu untuk Note 20 Ultra ini. Nantinya akan gue coba kalau misalkan kena penyakit untuk klaim diskon, kayak gitu kira-kira. Dan kenapa nggak ngambil Inter? Padahal banyak dari kalian yang request Inter karena memang masih belum layak lah ya dibeli kalau Inter. Kenapa? Karena gini cuy, Inter itu lebih worth it diambil dari seri 22. Kalau 22 ke bawah itu harganya 11-12 sama si resmi Sen. Paling beda 400, beda 300. Itu tergantung seller. Ini kalau marketplace ya. Beda kalau misalkan lu ngambilnya offline ke tempat-tempat yang memang seller-seller itu ngambil unit. Itu bisa lebih murah dan memang worth it untuk Inter. Dan kenapa gue nggak ngambil dari situ? Karena memang ya nantilah tahun depan gue coba ambil, tapi bukan gue yang berangkat karena memang gue nggak mau kesana lagi. Oke, itu tadi udah ya penjelasan dari gue. Ini bakal gue jadiin daily driver mungkin untuk 3-6 bulan ke depan, dan akan gue lihat pemakaian gue itu memang game tipis-tipis dan untuk sosial media aja. Nantinya kalau misalkan ada penyakitnya akan gue kasih tahu gimana caranya klaim diskon, dan kalau misalkan nggak ada ya berarti memang pemakaian gue ini cukup apik. Tapi pertama-tama gue kasih tahu dulu, untuk cara ngeklaim diskon di Samsung itu HP-nya nggak boleh bongkaran. Jadi di sini gue mau tahu dulu ini bongkaran atau enggak. Kalau misalkan bongkaran akan gue retur. Kayak gitu. Kalau misalnya bongkaran lu bakal hangus diskonnya, bro. Jadi bisa dipotong setengah harga yang tadinya 3.200.000 atau 300 ya. 3.300.000 nih, lu bisa dipotong jadi 1,5 kayak gitu. Dan itu udah murah. Bahkan itu plus frame barunya. Makanya gue pengen ini semoga aja ya ini bukan bongkaran. Kalau misalkan bongkaran akan gue retur karena gue udah nanya sellernya detail banget, gue nanyanya satu-satu dan sellernya jawab iya semua. Dan kalau memang ini oke, akan gue rekomendasiin seller ke kalian. Dan kalau kalian yang nanya lah ya, bang gimana caranya untuk nanya-nanya ke seller, nanti akan gue bikinin videonya karena memang nanyanya itu harus spesifik. Dan kalau misalkan nanti ada yang gak sesuai bisa kalian retur, oke? Ini daripada kelamaan mending gue langsung unboxing aja lah ya paketnya. Oke, kita langsung ke unboxing paketnya aja cuy. Oke. Oke, jadi ini dia isi paketnya. Gue dapet ini hydrogel. Oh, bukan. Temper glass dan hydrogel. Ini gue dapet temper glassnya ya. Dan ini gokilnya gue dapet chargeran Samsung, meskipun gue nggak tahu ini original atau enggak. Tapi gue yakin mungkin ini aftermarket karena memang kan gue belinya unit only. Unit plus charger lah ya, bukan yang ada boxnya. Karena kalau udah ada boxnya dan di situ gue ngeliat harganya cuma beda 100.000. Biasanya boxnya itu OM, jadi gue mikir daripada gue nambah 100.000 dapat box OM mending nggak usah. Dan ini dapat chargernya, tapi nggak akan gue pakai chargerannya karena gue udah ada Ugreen nih di sini. Kita pinggirin dulu. Ini gue dapet Note 20 Ultranya. Ini masih bagus sih, tapi kan ini case ya, kita buka dulu nih. Moga-moga aja nggak ada yang renggang. Sumpah Note 20 Ultra ini tuh nostalgia banget, gokil. Ini belum ada temper glass-nya, belum gue pasang. Ini gue masuk dulu jaringan. Oke, ini 120 Hz nya ya cuy. Cakep. Tapi memang akan gue matiin. Nah, ini ntar akan gue cek lagi nih satu-satu. Ini
layar udah gantian atau belum, karena memang ada layar 11-12 yang bukan original Samsung. Kenapa gue tahu? Ya, gue sering nyari-nyari, kan gue bilang gue dulu jualan unit juga ya. Di sini bener nggak bisa 120 Hz, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah di sini S Pen-nya nggak connect. Coba kita iniin lagi. Mana? S Pen-nya ini bukan S Pen ori kayaknya. Ini bukan S Pen ori nih, kemungkinan besar ini S Pen copotan. Soalnya S Pen itu lu harus sambungin terus, bre. Kenapa? Biar S Pen-nya nggak mati. Itu kejadian di Note 10 Plus gua nggak sambungin, dan memang ternyata setelah gua baca komunitas, itu tuh harus selalu disambungin biar dayanya itu keisi. Karena memang gua nggak tahu nih ini pakai daya apa enggak awalnya kan, pakai baterai atau enggak. Dan memang gua harus ganti baru, cuman sayangnya kalau nggak salah di Samsung itu harus PO atau apalah gitu dulu. Coba gue sambungin. Anjay, oke, kalau udah nyambung kita diemin aja, biarin gak usah diapa-apain. Dan sebelum gua ini kan 60 Hz, biarin aja. Gua akan cek ininya dulu coy. Cek apa? Ini dia di saat lu pakai Samsung, lu harus ngecek kayak gini. Bintang pagar 0 bintang pagar. Nah, kan masuk nih ke dalam ininya ya. Waduh, terang banget jadi ini ya. Nah, ini gua akan ke touch dulu, akan gua coba cek. Ini ada yang miss nggak? Ada dead pixel nggak? Nah, ngomong-ngomong ini kan putih banget, ini nggak ada shadow ya. Kalau shadow tuh agak gelap-gelap gitu pokoknya ada. Nih gue tes, dan kalau ngetes kayak gini lu sisain satu kotak. Kenapa bang? Soalnya kalau nggak lu sisain kayak gini nih, nanti dia keluar sendiri. Nah ini masih bagus ya. Oke, LCD-nya normal. Kemungkinan LCD-nya masih Orient kalau gua ngelihat dari si apa sih sebutannya, bezel atau ya apalah itulah ya. Ini masih normal pokoknya. Ntar gue tes dulu putus nggak, semoga aja nggak ada yang putus. Nostalgia banget gue pakai Note 20 Ultra, bagus banget. Meskipun performanya kalah sama Poco yang gue beli ya kan. Nih kita langsung seret keluar, oke. Dan gue mau ngetes apa sih? Coba sensor. Di sini barometer, pressure-nya, oke. Ingetin lagi pressure. Nanti akan gue cek pakai aplikasi pihak ketiga mungkin. Ini udah bongkaran atau enggak. Kenapa kalau misalkan bongkaran itu kelihatan? Pas dicek sensor ada yang enggak jalan. Fingerprint. Mana ini? Biasanya nongol di sini infonya. Ah, ini dia. Pas semua aman, fingerprintnya bisa. Terus gue bakal nyoba mungkin speaker. Oke, speaker atas bawahnya normal. Tadi gua cek. Terus kita coba cek ini satu-satu. Kita lihat di sini ada keanehan. Oke, sekedar pengecekan tadi itu udah normal. Ngecek-ngecek ininya apa sih, layarnya. Sekarang gue coba cek kamera. Kamera depannya masih bagus ini bro, asli dah. Oke, mentok di 8K 24 fps. Ini baterainya udah mau habis. Kenapa gue cek-cekin satu-satu kayak gini? Karena memang lu harus nyoba ngecek-ngecek dulu biar apa? Mungkin ya, ini mungkin aja ya. Amit-amit kalau misalkan kejadian. Siapa tahu ada apa sih namanya? Ada yang crash atau ada yang apa, dan mumpung baru beli itu biar bisa langsung ngeklaim ini normal, ini super steady aktif biar nggak getar-getar nih. Oke, sekarang bakal gue charger dan pembaruan diinstal. Kita cek sembari One UI 51 ya. Aduh, baterainya 15K, sengaja banget nih orang nih.
biar gue gak ngecharger sebentar, biar lebih aman. Ahahaha, karena memang ini rawan banget bro, asli dah gue nggak bohong. Tapi biarin aja ini install sekarang. Ini kalau gue review lagi ya sedikit ya, yang tadi gue bilang ini tuh kayak ada bekas lem, tapi ya gue berharap aja, ya nggak bisa berharap sih, memang ini kayaknya udah bongkaran. Kenapa gue berani bilang kayak gitu, ini bener apa sih, soalnya ini lecet di sini dan ini kemungkinan memang bekas dibongkar. Pasang backdoor mungkin karena memang backdoor si Samsung itu kalau untuk Note 10 Plus ya, karena Note 20 Ultra gue belum pernah ngalamin yang namanya si backdoor ini. Kalau misalkan udah karena umur itu agak kebuka sendiri kalau misalkan kepanasan. Dan ini emang udah pernah gue lem, kalau lu pada bisa lihat ini ada bekas lem gue di bawah sini. Ini gue agak nggak raping lem di bawah. Cuman kalau untuk sisi-sisi yang lain sih aman gue ngelem loh. Ini pakai lemnya ada lem khusus setiap HP, entah itu iPhone entah itu Samsung. Dan gue pakai lem tambahan memang makanya kelihatan. Tapi bagian bawah doang. Kalau ini kelihatannya kenapa gue bisa bilang ini di lem? Jelas di sini nih, kalau mau di sini harusnya nggak lecet nih. Bawah kayak gini, pinggir gini. Lecet itu normal manusiawi atau enggak pinggir kayak gini nih. Tapi kalau ininya yang lecet nih agak curiga nih gue. Karena memang punya gue lecet kayak gini nih ininya semenjak gue nyoba ngebuka si backdoornya. Waktu itu kan renggang bagian mana ya waktu itu ya, pokoknya bagian volume sini nih. Oke, ini normal ya, semoga aja nggak ada masalah ke depannya. Untuk si Samsung ini, video reviewnya akan gue taruh di video selanjutnya, dan balik lagi. Ini akan gue pakai untuk beberapa bulan ke depan dan kita lihat apakah ada masalah pada layar atau enggak. Dan ini juga sama, ini gue bakal tinggal tidur, gue charger, gue bakal tidur. Gue mau tahu ini bakal ada penyakit atau enggak di Samsung ini. Semoga aja pas bangun layarnya nggak garis. Oke teman-teman, segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.